Halo teman-teman. Halo. Di sini kita akan menjelaskan tentang Etika, moral, akhlak. Loh, kok temannya di sini sih? Kan bukan di sini ya. Oh iya. Ganti. Nah, ini tempat yang cocok untuk buat video. Allahu Akbar. Iya Ya, Ru. Kalau Kak Bae lo, nah Kak Bae. Kak Bae. Kalian tahu gak sih apa itu etika? Etika yaitu berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti kebiasaan, adat, atau watak. Etika merupakan filsafat tentang nilai, norma, dan prinsip yang menjadi pedoman perilaku manusia. Etika lebih bersifat teoritis, konseptualis, dan berfungsi sebagai standar penilaian baik dan buruk dalam kehidupan seseorang. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos atau mores yang berarti adat atau kebiasaan. Moral ini mengacu pada aturan kehidupan, adat istiadat, dan juga kebiasaan yang berlaku dalam suatu tataran kehidupan masyarakat. Moral lebih menekankan pada praktik nyata dalam kehidupan sosial, yaitu perilaku yang dianggap baik dan juga perilaku yang dianggap buruk oleh suatu masyarakat. Akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu khuluq yang berarti tabiat, perangai, dan budi pekerti. Akhlak adalah sifat yang tertanam pada diri manusia atau seseorang yang membuatnya atau mendorongnya berbuat baik secara spontan dan konsisten. Dalam Islam, akhlak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ruang lingkup akhlak mencakup berbagai aspek dalam kehidupan manusia yang berkaitan dengan perilaku, moral, dan etika. Pertama, akhlak kepada Allah, mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Contohnya, beribadah dengan ikhlas dan khusyuk seperti sholat, puasa, dan zakat, serta tidak berbuat syirik. Yang kedua, ada akhlak terhadap sesama manusia, yaitu menjaga hubungan baik antar sesama manusia atau orang lain. Seperti contohnya yaitu menjaga silaturahmi, bersikap adil, berbuat jujur, dan membantu sesama manusia. Ketiga, akhlak kepada diri sendiri, mengatur bagaimana seseorang menjaga dirinya sendiri secara fisik, mental, maupun spiritual. Contohnya, menjaga kesehatan tubuh dengan cara pola hidup yang sehat. Kemudian yang keempat, ada akhlak terhadap lingkungan, yaitu menjaga hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Seperti contohnya yaitu membersihkan lingkungan, tidak mengotori, dan melestarikannya. Kelima, akhlak kepada makhluk hidup selain manusia, seperti tidak membunuh ataupun menyakiti makhluk lain seperti hewan dengan alasan yang tidak jelas. Kemudian kesimpulannya adalah ruang lingkup akhlak ada 5, yaitu akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak terhadap sesama manusia, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap lingkungannya, dan akhlak terhadap makhluk hidup selain manusia. Jadi, akhlak merupakan pedoman bagi manusia untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, tentram, aman, nyaman, dan damai. Hari ini saya akan membaca tentang 3 perbedaan yaitu etika, moral, dan akhlak. Yang pertama yaitu etika. Etika adalah kajian teoritis, rasional, dan filosofis tentang baik buruknya sifat manusia. Yang kedua yaitu moral. Moral adalah aturan, norma yang bersumber di dalam masyarakat dan bersifat sosial. Yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak berasal dari ajaran agama dan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersifat tetap dan konsisten. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke teman-teman, kita lanjut ke materi aktualisasi penerapan akhlak dan juga kejujuran di dalam kehidupan sehari-hari. Aktualisasi akhlak dan kejujuran pada kegiatan sehari-hari terbagi menjadi 3, yaitu pertama individu atau pribadi dan juga sosial serta kehidupan berbangsa dan negara. Untuk aktualisasi di bidang pribadi teman-teman, kita bisa dengan cara menepati janji dan amanah. Setelah itu kedua, dengan cara membiasakan diri kita dengan cara jujur, tidak berbohong terhadap diri sendiri. Dan terakhir, itu dengan cara kita tidak merasa iri dengan orang lain dan juga tidak merasa dengki dengan orang lain. Yang kedua adalah aktualisasi dalam kehidupan bersosial. Menjalin hubungan baik dengan orang lain berdasarkan sikap adil, sopan, dan saling menghargai. Tidak menipu dalam melakukan pekerjaan, perdagangan, serta dalam berinteraksi sosial. Dan selalu menjadi teladan dalam kejujuran, keadilan di lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga adalah aktualisasi dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Dengan melaksanakan tugas dengan rasa penuh tanggung jawab dan menolak adanya korupsi, kolusi, serta nepotisme. Dan juga menjunjung tinggi nilai keadilan, kejujuran sebagai dasar dalam membentuk masyarakat yang bermoral. فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك Habis nih kayaknya مظاهر terus dulu deh. Ya siapa ya? Kok di sini? Simpan dulu deh. Siapa tahu nanti ketemu orangnya. HP mana ya? Oh iya, kan tadi aku cas. Mana ya? Masa iya sih? Kan tadi di sini. Punya Mbak Ebo ya? Samperin ah. Oh iya? Misi Mbak, ini punya Mbaknya bukan ya? Iya. Makasih ya mas. Enggak, hati-hati ya Mbak. Ya terima kasih ya mas. Astagfirullah, sendalku. Ini mas sendalnya, maaf ya tadi. Aduh, makasih banget loh mas. Alhamdulillah ada orang baik.
Makasih ya Mas. Ya, mari sama-sama. Ya. Berhubung kan tadi udah lihat videonya tuh. Ya, itu mungkin salah satu pengumuman tugas di PAI tuh. Mau tanya sih sebenarnya, supaya pendapat teman-teman soal akhlak, moral, sama etika tuh gimana sih? Jadi kalau di video sifatnya formalitas banget. Coba kalau untuk teman-teman tuh pendapatnya masing-masing gimana? Etika gimana? Menurut pemahaman teman-teman mereka. Kalau menurutku sih deh, kalau yang etika tuh kayak menilai baik dan buruk kita berdasarkan akal pikiran manusia sih. Kalau menurutku, akhlak gimana? Moral. Menurutku tuh moral adalah sebuah tingkah laku yang bisa menentukan sudut pandang orang lain. Jadi orang lain itu dapat dinilai buruk atau jelek. Nah, tapi itu berdasarkan kebiasaan atau berdasarkan tradisi yang ada di masyarakat. Jadi secara nggak langsung semacam hukum adat yang kemarin dijelasin oleh Pak Yusuf. Kalau menurutku itu. Oke. Kalau menurut kamu? Oke, jadi akhlak itu kalau menurut aku suatu tabiat atau tingkah laku, terus bisa juga kebiasaan pada seseorang yang bersumber dari Al-Quran atau Sunnah. Kualitasnya di dunia nyata itu contohnya seperti apa menurut kalian? Aku. Ya. Ya akhlak ya. Ya tadi udah dikasih gaharan kan akhlaknya juga satu bagian, ya 10 lah. Gak ada apa? Bukan apa? Makanya etika. Etika. Akhlak. Ini mendekatkan pada Tuhan nggak berarti sholat ngaji nggak termasuk akhlak. Berakhlak mulia itu. Ya itu sama-sama berakhlak. Pakaian sekelas berarti. Nah itu sih kita tanyain kan terkadang Bisa akhlak ya, bisa etika, bisa apa enggak? terkadang orang-orang sing misal berjubah-jubah sih berkerudung panjang-panjang itu kan malah nggak berakhlak mulia kayak kebalikannya gitu loh. Tapi nek orang-orang sing misal sing go TikTok sing go terbuka itu kan malah berakhlak mulia. Nah, itu tuh kayak persepsinya itu Menurutku itu tetap tuh apa awal sih menilai, kita nggak bisa nilai seseorang personal dari itu. kan bisa batin. tapi kan manusia harus punya ketiga-tiganya ya, etika ya moral ya harusnya sih situ, cuman ya Berat banget. Kalau nggak ada kesadaran diri ya susah. Kalau menurut kalian yang video pas dicontohkan Luza pas HP-nya ketinggalan itu, akhlak seorang aku yang mengembalikan itu gimana, sudah tepat belum? Ya sudah tepat sih. Selama tidak dalamnya atau tidak apa ya, sifatnya itu tidak nyolong, tidak mengambil itu ya baik lah, jujur artinya ya Baik ya Pak Tuhan. tapi aku sendiri ditendang Ya, itu sebenarnya ditendang itu. sebenarnya akhlaknya minus. Itu siapa tuh sendiri? Nah Sendiri Itu itu deh. hanya membuat contoh. Aku ada. Ya emang saya. Di kehidupan nyata gitu nggak bener. Enggak. Bagus. siapa yang seperti itu ya aneh? Ya yuk. Ya. Iya. Saya juga ada. Ternyata. Tapi kadang misalnya kita ke susu gitu toh, ke susu sih bahasanya Terburu-buru. itu yo nendang-nendang yo kadang kan Ya, sengaja. Tapi alangkah baiknya ya Enggak kebal. dikembalikan. Terburu-buru itu Kalau tidak buru-buru kan baik. betul bisa mengembalikan ya. Iya. Ya, tadi yang mengembalikan tadi, yang mengembalikan di video ini kan malah tidak ada orang lain. Nah itu sih kan keburu ambil jajan antar Jumat. Oh iya. Ya orang Jumat berkah ya dunia nasi. Saya berangkat sendiri ya.
Makanya bakal sendiri sholat langsung pergi. Doanya seperti biasanya, ya Allah. Amin. Nah itu kalau misalnya Jumatan niatnya ambil Jumat berkah tuh gimana itu? Secara moral, Kalau etika dan akhlak. kata guruku tuh kita niat buat misal sholat atau apa, tapi karena pengen dipandang orang itu loh sholatnya rajin. Nah itu nih awal-awal nggak apa-apa, nanti lama-kelamaan tuh jadi kebiasaan. Tapi nek terus-terusan Quran ya kayaknya nggak bisa. Coba nanti kayak terbiasa gitu loh. Soalnya dulu pas aku di pondok itu kan musolanya atas bawah sama Quran. Jadinya mereka pada sholat mau lihat pacarnya. Nah itu kan apa? Caranya? Hah? Anda juga Iya. Astagfirullah. Ini ya, kamu sandra ya. Nah itu kan pegang jidat. kan diniatkannya kan emang udah salah, tapi kan itu kan membuat kita menjadi sholat 5 waktu itu. Tapi awalnya itu nggak apa-apa, cuma nanti seterusnya itu bakal jadi kebiasaan gitu loh. Kalau nggak sholat kayak ngerasa di sini tuh kayak susah banget, kurang kok. Berarti sholatnya bukan untuk mencari ridho Allah ya? Ya kan awalnya gitu kan, yuk SMP kok bos. Kecil. Jadi misal sholat atau ibadah yang lainnya lah, misal niatnya karena surga atau dapat pahala, nah itu menurut kalian gimana? Misal tetap niatnya itu yang positif. Kalau punya apa-apa kan tetap ujungnya niatnya bilang kita Allah. Bilang Allah kan Allah karena mengharapkan surganya Allah. Iya. Berarti lebih ke mengharapkan surganya Allah atau ridho Allah? Ridho itu surga juga bisa. Ridho kan mengarahnya ke surga. Tujuannya itu untuk memperoleh surga. Kalau kena ridho bisa. Tapi dia suka ketawa loh. Tapi kalau cuma mengharapkan surga kita nggak dapat ridho. Tapi kalau kita mengharapkan ridho kita pasti dapat surga. Oh gitu Iya. bedanya. Oh, mendapatkan ridho. Maksudnya Terus ada yang lain misalnya contoh moral apa etika. Contoh kehidupannya dalam sehari-hari itu apa? Dari akhlak, moral, terus etika contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa Mbak Ibu saya pernah bisa? Apa ya? Yang penting gitu ya, lempeng-lempeng nggak kriminal aja, nggak nakal, nggak kriminal. Ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong biasa-biasa. Terus mengikuti Berarti harus. Sifatnya lempeng-lempeng gitu. Intinya lillahi ta'ala karena Allah. Intinya sih yang penting berbuat baik, tidak melakukan hal-hal yang sifatnya tidak bisa diterima sama masyarakat atau kan dilarang sama Allah. Ya, semua itu bisa ada semuanya. Gimana caranya menikah? Ya, kadang ada orang yang jenggeli, ya etikanya memang harus ada. Jadi nggak bisa langsung emosi, main pukul. Kadang ya memang harus sabar, jujur, kalau pas memang ada sesuatu yang memang harus dikembalikan, kayak tadi contoh aku. Tapi kalau kamu sendiri yang HP bermerek geletak, nah itu kamu bakal gimana tuh? Ya, kalau nggak ada uang ya. kalau pertanyaan aku sih paling normalita itu ya apa kembalikan. Kalau nafsu, kalau nafsumu, Ya namanya nafsu tetap akan dikembalikan. Ya kalau nggak dikembalikan kita kasih ke biasanya satpam gitu. Kita kasih ke satpam dan nanti ada semua informasinya, ada penemuan yang gitu. Kadang juga kejujuran itu bisa dinilai seseorang karena gini, kalau di dunia kerja itu sifatnya bersaingnya tentang otak, tapi kamu tidak punya attitude atau alat yang baik ya percuma. Jadi memang attitude, otak itu juga harus seimbang, sinkron. Kalau misalnya kan kadang ada yang pintar tapi akhlaknya minus, atau enggak biasanya ada yang sugih, kaya tapi
Jadi bagaimana cara mendekati kesadaran masing-masing. Harus dimulai dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Tapi juga bisa ambil hikmah dari orang lain. Kayak kemarin di tentang sendalnya itu ya tetap batin ya, perasaannya kalau di rumah rasanya tetap batin. Batin nanti tetap dilakukan. Dilakukan apa? Namanya juga tag video. Iya. Namanya juga tag video gitu. Jadi bisa memberikan suatu gambaran yang positif yang mana Yang minus itu ya. Terus kesimpulan yang bisa kita pelajari dalam materi yang kita berikan ke teman-teman itu kesimpulan. Kasih kesimpulan Mas. Ayo silakan. Kalau kesimpulan cuma Intinya di dunia ini kita harus ngapain? Tidak berakhlak baiklah, baik, etika yang baik. Moral juga. Ya kalau kita nggak menemukan orang baik, kita tidak bisa. Kadang orang yang nggak baik sama kita nggak boleh balasnya yang jelek-jelek. Kita Benar. balasnya ya juga. Jadi bersabar, nanti ada balasannya yang di atas. Makanya ini dibantu dari bawah. Makanya ini dibantu dari bawah. Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Kan boleh lihat. Karena belum bisa. Pasti balasannya cepat, verifikasi sama. Ya, tapi makanya kita bantu ya aja. cepat ya. Mempercepat. Lebih cepat lebih baik. Tetap lebih baik, tapi caranya Ya, kalau balasan mah terserah aja mau baca gimana. Kumpul bisa. Itu nggak berarti kabar. Etikanya minus itu. No, Itu it's okay kalau orangnya memang salahnya kebangetan. dipukul dulu. Jadi Saya nggak pernah. berarti kalau balas pelajaran boleh Pelajaran kasih pelajaran ke seorang maksudnya karena pelajaran yang positif boleh. Iya dia kapok enggak. Kalau pelajaran yang negatif, apa bedanya kamu sama dia? Iya maksudnya. Biar beres saja. Sama-sama bejat. Apa aja kayak kali. Udah ini lanjut editing lagi ya. Oh iya, kesimpulan. Ya. Di sini 9. enggak 90%. Oke. Habis ini kan selesai. Mau kurang-kurangin sih. Ini tambahin ini ya. Oke. Kamu pengen lama-lama di sini ya. Mau nginep dia. Iya. Aw. Akhlaknya aw, moralnya aw. Anur. Nah, ini tempat yang cocok untuk Bu Arab.